Benar Tuhan, kami mau percaya Engkau Tuhan dan Engkau Raja di atas kehidupan kami. Engkau berdaulat penuh atas kehidupan kami. Tidak ada satupun Tuhan, apapun keadaan yang membahayakan keadaan jiwa kami. Bahwa kami percaya ini adalah tahun perkenanan-Mu di mana Engkau akan memulihkan setiap keadaan kami. Bahkan apapun yang kami alami dalam setiap pekerjaan kami. Apapun yang kami alami dalam setiap kesehatan kami. Bahkan dalam setiap pernikahan kami percaya Engkau pegang kendali sepenuhnya Tuhan. Dan kami adalah anak-anak-Mu dan kami akan keluar lebih dari pemenang. Kami percaya kehidupan kami Engkau pegang kendali. Kami percaya kehidupan kami Engkau yang akan membawa kami ke dalam tanah yang luar biasa, tanah yang gembur, tanah yang luar biasa di mana di tempat itu Kau pelihara kami. Tidak pernah sedikit pun Tuhan Engkau membawa kami pada setiap kehancuran atau kebinasaan. Karena kami percaya rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera. Bahkan hari ini kami percaya Tuhan, apa yang sudah Kau katakan melalui hamba-Mu tadi pada saat pujian penyembahan saat dinaikkan. Tuhan Kau katakan buat kami semua. Kami hamba-Mu tidak tahu apa yang para jemaat faithful ini alami. Tapi Kau katakan satu hal, jangan takut. Tetap berpengharapan di dalam aku. Itu yang Kau katakan Tuhan. Apapun keadaanmu, jangan takut, percaya saja. Itu yang Kau katakan Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, hari ini Engkau sedang menyapa kami semua. Bahwa Engkau menyapa kami, Engkau menyatakan Engkau hadir atas ibadah ini. Engkau yang memimpin ibadah ini. Sekali lagi Tuhan, tidak ada yang menghalangi kuasa-Mu, hadirat-Mu dimanapun kami berada. Dan kami percaya kami akan merasakan jamahan-Mu. Bahwa Engkau juga tetap ada di hadapan kami. Bahkan Engkau memeluk. Bahkan hari ini pun Engkau juga akan mencernakan setiap firman-Mu atas kami. Apa menjadi pesan-Mu pada kami hari ini. Tundukkan pikiran kami sekali lagi di bawah pikiran-Mu Tuhan. Supaya kami terus mengerti apa menjadi kehendak-Mu. Kami terus mengikut Engkau sampai masa tua kami. Sampai Engkau memanggil kami. Dan kami percaya Tuhan rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan, kami tidak boleh punya ketakutan hari ini. Kalau kami punya takut, kasih-Mu nggak sempurna atas kehidupan kami. Dan kami percaya Roh-Mu Tuhan tidak memberikan kami roh ketakutan, tapi roh damai sejahtera dan sukacita. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan mendengar setiap pesan-Mu melalui firman-Mu. Tundukkan kami sekali lagi di bawah pikiran-Mu Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu juga semua jemaat faithful di sini. Bahkan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Tidak ada kata-kata yang salah saat hamba-Mu mengatakan setiap pesan-Mu. Semua tersampaikan dengan apa yang ingin Kau katakan buat kami semua. Bahkan kami hamba-Mu percaya saat hamba-Mu juga berdoa. Tuhan, semua kuat dari lidah bibir hamba-Mu itu Engkau sendiri yang mengatakan buat kami. Dan kami percaya Tuhan persekutuan kami mencari Engkau hari ini tidak pernah sia-sia. Karena Engkau hadir tengah-tengah kami. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengar setiap kesaksian. Bahkan kami percaya setiap kesaksian yang hari ini keluar dari setiap lidah bibir kami adalah kesaksian yang akan semakin membawa kami mengenal Engkau. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berlambat-lambat, berlale-lale untuk menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu. Pengurapan-Mu turun untuk hamba-Mu yang serba terbatas ini. Kami menyempurnakan setiap firman ini. Dan kami mohon Tuhan, pengurapan buat kami semua di tempat ini. Tundukkan pikiran kami sekali lagi. Kami mau taruh beban kami mau taruh pergumulan kami mau taruh pikiran kami. Hari ini kami mau fokus mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap doa dan ucapan syukur kami, pujian penyembahan yang kami naikkan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya buka ruang kesaksian. Sebelum kita masuk ibadah firman, mungkin ada yang mau kesaksian, silakan mute-nya dibuka. Ya, kalau ada yang mau kesaksian, silakan mute-nya dibuka. Shalom. Shalom. Shalom, Pak Hangki ya. Shalom, bentar. Jadi sederhana yang kami alami, hal sederhana mungkin ya, bagi. Silakan Pak Hangki. Yuk. Shalom semuanya. Suaranya cukup terdengar. Pak Hangki minta tolong agak kencang sedikit ya. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Hangki. Jadi hal sederhana mungkin yang kami alami, hal lucu lah seperti itu mungkin. Tapi bagi kami itu sangat berarti sekali hari-hari ini. Jadi 2 minggu yang lalu itu sahabat lama saya itu menghubungi saya. Heng, ke Jogja yuk. Gitu. Sik, aku durung disangu, saya bilang gitu. Saya bilang gitu sama dia.
wis tenang wae tak siapno gitu. Terus tiba-tiba tuh dia tanya ke saya, "Udah cari tiket sana, cari tiket." Saya mikir kan, wah cari tiket berapa ini kan, berarti kan saya sama Riri sama Michael kan nggak bisa ditinggal kan Michael, di rumah sendiri. Saya cari tiket yang paling murah itu, pakai bis Rosalia itu 180.000 bertiga itu kan mungkin bagi kami masih kuat lah untuk beli tiket ke sana gitu. Terus tapi kemudian dia tiba-tiba, "Wes tak siapno duitnya," gitu. Jadi dia siapkan uangnya, dia kirim cukup untuk perjalanan. Terus di sana kami diinapkan di hotel yang cukup lumayan wah buat kami gitu kan. Jadi kami terheran-heran akan kuasa Tuhan gitu loh. Jadi mungkin ini bagi kami ini hal sederhana, tapi bagi kami ini penghargaan Tuhan yang sangat luar biasa buat kami gitu. Mungkin Tuhan, "Udah sana kamu anak-anakku refreshing sana," gitu. Mungkin Tuhan berkata gitu. Dan Tuhan siapkan semuanya itu dari mulai makan, hotel sampai perjalanan pulang semuanya sudah disediakan melalui teman saya itu. Jadi kami mengucap syukur gitu, terheran-heran akan kuasa Tuhan. Ya Tuhan mempedulikan kami gitu. Mungkin dia menilai kami dilayakkan untuk memperoleh berkat yang sederhana itu, tapi ya itulah kisah kami sederhana. Semoga jadi berkat. Riri mungkin nambahkan, Riri yang mungkin ceritanya lebih detail. Silakan. Ya enggak, kita maksudnya itu hanya berbagi aja gitu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi kalau Michael itu kan mungkin karena pandemi kita enggak pernah keluar ya, maksudnya keluar khusus untuk liburan gitu kan enggak pernah gitu kan. Terus sampai dia tuh bilang, "Mah, kenapa kita sekarang enggak pernah liburan?" gitu kan ya. Nah, waktu itu ya saya cuma bilang ya berdoa aja gitu, karena kalau liburan berarti kita kan harus juga menyiapkan segala sesuatunya gitu loh. Nah itu ya kira-kira sebulan 2 bulan yang lalu lah Michael itu pernah bilang, kapan kita liburan lagi, dan ya Tuhan luar biasa mungkin mendengar doanya Michael. Jadi ya cukup sangat memberkati kami melalui sahabat kami sehingga kami bisa liburan 3 hari kemarin, minggu kemarin. Itu sih Bu, Tuhan Yesus baik buat semuanya kita. Itu Bu, makasih, Tuhan berkati. Ya, mungkin terima kasih kesaksiannya yang luar biasa. Kita percaya Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang hidup. Saya percaya Tuhan, apa yang kita nggak pernah pikirkan, mungkin nggak pernah kita lihat hari ini, nggak rasanya buat kita nggak mungkin, tapi Tuhan sanggup siapkan buat kita. Mungkin kalau mau nambah satu kesaksian lagi, silakan mute-nya dibuka. Ya, kalau enggak ada kita langsung ya. Tetap semangat ya. Jadi di dalam Tuhan enggak ada kata enggak mungkin, tapi pasti Tuhan kerjakan buat kita. Hari ini apapun yang Tuhan, kita ini kadang berpikirnya mungkin enggak ya, tapi Tuhan pastilah. Tuhan pasti kerjakan buat kita hari ini. Ayo sama-sama kita belajar ya firman Tuhan. Apa yang ingin Tuhan katakan buat kita hari ini ya. Ayo sama-sama kita belajar apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita hari ini ada di Wahyu 7. Ya, Wahyu 7. Kitab Wahyu 7. Kita buka sama-sama. Di Wahyu 7 kita sama-sama belajar. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba.
Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan ayat 13 ya. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang, perhatikan, orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka, membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka sendiri berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya, dan ia duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan lagi menderita lapar, dahaga lagi, dan matahari atau panas terik yang tidak menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, ayo kita perhatikan ayat 13. Siapa sih mereka ini yang keluar dari, siapakah yang mereka memakai jubah putih itu dan dari mana mereka datang? Jadi saya mau katakan, hari ini banyak orang Kristen yang hari ini harus bertanding dalam pertandingan hidup. Atau kalau saya mau katakan, banyak hari ini orang Kristen yang harus berjalan dengan setiap proses yang datang daripada kehidupan kita. Tapi bagaimana hari ini kita bisa memakai jubah putih? Bagaimana kita bisa memakai, kalau dikatakan di firman Wahyu 7 ayat 14 ini adalah mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan mereka telah mencuci jubah mereka. Ya, kalau saya mau katakan jubah ini berbicara pakaian yang mereka pakai. Mereka harus mencuci dengan darah anak domba Allah. Berarti kalau mencuci, berarti jubah ini berbicara karakter. Jubah ini berbicara karakter hari ini. Karakter kita yang hari demi hari ini harus serupa segambar dengan apa yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Seringkali kita ini, kalau kita kepinginnya sih dalam firman Tuhan yang dikatakan Wahyu 7 ayat 14, kita kepingin keluar dari masa kesusahan besar seperti mereka ini. Kita kepingin sekali menikmati apa yang dikatakan bahwa kita tidak akan lagi mengalami menderita lapar, dahaga, bahkan matahari panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Kita ingin mengalami itu. Kita ingin mengalami yang namanya kemenangan di dalam kehidupan kekristenan kita. Tapi seringkali keadaan yang membuat kita hari ini atau respon hati kita yang membuat kita hari ini nggak bisa sampai pada tujuan dengan kemenangan. Ya, ayo kita bahas dulu nih. Seringkali hari ini kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, berarti kita harus mau hari ini mengerjakan segala sesuatu yang menjadi kehendak-Nya. Mencuci jubah. Mencuci jubah ini juga kalau saya mau katakan melakukan ketaatan, yaitu apa? Mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang kita sembah hari ini. Mengerjakan ketaatan, bahkan mengerjakan kehendak. Apa sih yang namanya kehendak? Kehendak itu yaitu kebenaran firman Tuhan itu. Hari ini kalau kita mengalami Tuhan yang hidup, kita mengalami satu pribadi yang luar biasa di dalam kehidupan kita, berarti kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya atas kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dilahirkan, kalau kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, dilahirkan tanpa tujuan. Semua pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu mengerjakan kehendak-Nya, memuliakan Dia. Bahkan hari ini saya pasti percaya dan yakin bahwa kita semua pasti punya visi misi yang datang daripada Tuhan. Itu. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kita. Tapi seringkali kalau kita maunya semuanya serba instan. Tapi hari ini Tuhan mau kita ini menjalani proses yang datang dari
segala sesuatunya mungkin dari dari segala sesuatu kita mengikut Tuhan ini. Kalau saya mau katakan kalau kita mengikut Tuhan Yesus, ini tidak mudah. Tidak ada mengikut Tuhan Yesus itu masalah, tidak ada. Semuanya tenang-tenang, tidak ada. Tapi saat kita mengikut Tuhan, kita akan banyak melihat badai kehidupan dalam kehidupan kita. Kenapa kok kita sering banyak melihat badai kehidupan dalam kehidupan kita saat kita mengikut Tuhan? Karena badai itu baik buat kehidupan kita. Untuk merubah karakter kita. Supaya kehidupan kita semakin berbuah, semakin berdampak. Karena badai itu merubah karakter kita. Merubah segala sesuatunya, merubah cara pandang kita. Kenapa sih saat menghadapi badai, saat menghadapi pergumulan, segala sesuatunya harus dirubah? Kenapa? Karena sebetulnya jangan gini ya, jangan seringkali kita ini salah paham sama Tuhan. Seringkali saat kita menghadapi badai, kita sering bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih kok kita harus menghadapi ini dan itu? Kenapa kok Tuhan izinkan? Kenapa? Kadang kita berontak di dalam proses kehidupan kita. Dengan namanya segala sesuatunya itu kita berontak. Padahal kalau kita mau menjalani proses itu dengan sukacita, kita menjalani segala sesuatunya tetap dengan kesetiaan dan ketaatan, saya percaya ada yang namanya menghasilkan satu karakter yang luar biasa. Karena karakter yang diubahkan itu akan memiliki cara pandang yang berbeda dengan karakter kita yang lalu. Dan karakter yang diubahkan itu akan membawa kita menerima kemenangan. Tuhan mau katakan begini, ayo anakku, berubahlah, responi semuanya itu dengan benar. Rubahlah cara pandangmu. Karena kalau hari ini cara pandangmu, respon hatimu itu salah, kamu nggak akan bisa keluar lebih dari pemenang. Ini butuh strategi yang baru, ini butuh cara pandang yang baru, segala sesuatu yang baru datang daripada Tuhan. Tuhan itu sudah berikan kuncinya, tapi seringkali kita ini tidak mau. Kita ini seringkali mengandalkan kekuatan kita mengandalkan apa yang kita punya hari ini. Kita tidak mau jalani segala sesuatunya proses itu dengan sukacita. Atau menjalani proses dengan segala sesuatunya, kalau saya mau katakan, ya tetap berserah, melangkah, berjalan bersama Tuhan. Bukan semakin menjauh daripada Tuhan. Bukan semakin kita keluar dari segala sesuatunya, rencana Tuhan. Tapi semakin mendekat dengan Tuhan. Saat kita menjalani proses, saat kita menghadapi pergumulan, semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita mendekat pada kebenaran firman, itu yang membuat kita semakin kuat hari ini. Ya. Wahyu 7 ayat 13-14 katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Berarti kalau kita sudah bayangkan nih, kesusahan besar, berarti bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang kalau kita katakan bahasa Jawanya gampang atau segala sesuatunya, tapi sesuatu yang sulit mungkin. Sesuatu yang hari ini kesusahan besar ini yang harus sesuatu yang wow, yang penderitaannya mungkin sebagaimana. Atau sesuatu yang ya kalau kita katakan melebihi, bukan melebihi ya, tapi sesuatu yang mungkin besar di hadapan kita. Kok rasanya seperti itu ya, besarnya, kuatkah kita ini? Nah itu ya. Tapi hari ini melalui apa yang Tuhan sampaikan buat kita hari ini di Wahyu 7 ayat 9 sampai 17, tapi Tuhan katakan di ayat 13 sama 14, saya berikan judul untuk firman ini, ayo bertahan dengan sukacita. Bertahan dengan sukacita. Seringkali kita nggak bisa bertahan dalam setiap pergumulan kita ini dengan sukacita. Karena kita merasa segala sesuatunya berat. Kita merasa segala sesuatunya itu cukup membuat kita ini harus susah. Tapi hari ini kita akan ulas dulu kata bertahan. Ya, apa sih bertahan itu? Bertahan itu di dalam firman Tuhan, kalau Tuhan mau katakan, bertahan itu tetap teguh di dalam komitmen, bahkan tetap untuk setia pada perintah-perintah Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan, itu bertahan. Setia, berarti nggak melenceng ke kanan ke kiri, bahkan terus semakin melekat sama Tuhan. Ya, tidak tergoyahkan. Itu bertahan, apapun keadaan kita. Mungkin hari ini banyak, mungkin para jemaat faithful katakan mudah ngomong, mudah bicara, tapi belum tentu bisa untuk praktek.
sama hari ini. Saya mau katakan, bertahan dengan sukacita ini saya juga nggak mudah loh. Saya juga nggak mudah. Hari ini saya juga masih tetap sama. Belajar untuk bertahan dengan sukacita. Apapun gelombang badai kehidupan yang harus saya hadapi di depan, apapun hari ini segala sesuatu yang nggak enak, saya harus tetap bertahan dengan sukacita. Karena Tuhan mau kita semua harus bertahan dengan sukacita. Tetap teguh di dalam komitmen untuk setia pada perintahnya. Tetap tidak bergoyang. Apapun keadaan kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Bahwa Tuhan pasti memberikan jawaban atas setiap pergumulan kita. Ayo, tidak mudah buat kita hari-hari ini. Tapi saya percaya. Karena hari ini, apa yang kita mau kerjakan hari ini bersama Tuhan, kita butuh yang namanya ketahanan. Kita butuh yang namanya kesetiaan. Nggak ngomong cuma, ya aku mau bertahan. Tapi pada akhirnya pada saat perjalanan kita mulai nih bersungut-sungut dengan segala sesuatunya. Kok nggak sesuai ya Tuhan? Segala sesuatunya. Kok nggak sesuai? Kenapa kok harus mengalami ini? Bertahan dengan sukacita ini tidak boleh ada persungutan. Apapun hari-hari ini. Mungkin hari ini kita mau bersungut, ya namanya orang enggak kuat, bersungut sebentar, tapi terus harus berbalik cepat. Enggak tambah hari bersungutnya semakin tambah kencang. Seolah-olah hidup ini enggak ada pengharapan. Kalau jangan kita cuma bersukacita saat kondisi enak saja. Karena itu kebiasaan orang dunia. Kebiasaan orang-orang dunia ini bisa bersukacita saat kondisi enak, bisa bersyukur saat kondisi enak. Saat badan nggak enak, kita nggak bisa bersukacita, kita nggak bisa bersyukur. Tapi hari ini Tuhan mau katakan buat kita, bertahan dengan sukacita. Ayo. Bertahan dengan sukacita ini, kalau saya mau katakan terus berjalan dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan hanya mengeluh, bahkan kalau saya mau katakan, ya Tuhan, aku mau berserah padamu, tapi pada saat itu membaca firman Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendaknya, kita nggak melangkah, kita cuma diam. Tuhan nggak mau itu. Kalau kita mau bertahan dengan sukacita, kita harus melangkah bersama Tuhan hari-hari ini. Memang aneh ya dengarnya, tapi itu yang Tuhan mau buat kita semuanya. Nggak mudah. Saya juga nggak mudah. Pada saat saya baca firman Tuhan di Wahyu 7 ayat 13-14 ini seringkali saya baca, seringkali sudah habis berkali-kali. Tapi baru kali ini Tuhan bilang, bertahanlah dengan sukacita. Kenapa? Ada berkat besar yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Walaupun kita merasa bahwa setiap pergumulan kita ini adalah pergumulan yang besar. Kita berada dalam masa kesusahan yang besar. Seolah-olah tidak ada jalan. Seolah-olah tidak melihat kemenangan. Tapi hari ini Tuhan katakan, bertahanlah dengan sukacita. Karena Tuhan mau kita semua, Tuhan akan membawa kita semua keluar dari masa kesusahan besar ini. Tuhan mau. Apa yang dikatakan firman Tuhan di Wahyu 7 ayat 14, Tuhan katakan bahwa mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Berarti saat mencuci jubah, apa yang kalau kita katakan mencuci jubah, saya juga katakan, saya merenungi firman ini. Apa sih Tuhan kok mencuci jubah itu? Nah, Tuhan katakan, mencuci jubah itu adalah melakukan ketaatan, mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Saat kita mengalami Tuhan yang hidup, saat kita berjalan dengan bersama Tuhan, berarti kita sedang mencuci jubah kita. Kita sedang mematikan daging kita. Kita mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Itu. Apa yang dikatakan ayat 17? Sebab anak domba di tengah-tengah takhta itu mengembalakan mereka, menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ada perkenanan, ada penyertaan yang membawa kita pada kehidupan yang keluar lebih dari pemenang hari ini. Itu yang Tuhan mau katakan. Kalau kita bertahan dengan sukacita. Tapi hari-hari ini seringkali kita bertahan dengan apa yang namanya mengeluh. Melihat keadaan. Kita nggak bisa bertahan kalau keadaan nggak baik. Nggak bisa. Banyak mengeluhnya.
banyak komplainnya, banyak bertanya, kenapa ini dan itu? Kenapa kok nggak cepat Tuhan proses dan segala sesuatunya? Itu. Bertahan ini tetap teguh, komitmen untuk setia pada perintahnya, nggak bergoyahkan dengan apapun keadaan kita. Hari-hari ini kita nggak makanan yang seperti kalau saya katakan makanan-makanan seperti minum susu ya. Tapi hari-hari ini kita diajar terus sama Tuhan dengan makanan-makanan keras. Seringkali pada saat kita ngomong, saya sudah bertahan Tuhan, saya sudah bertahan. Tapi tiba-tiba nanti ada orang datang pada kita mengeluh dan segala macam. Bahkan seringkali dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam proses kehidupan kita sering banyak sekali memiliki roh mengasihi diri sendiri. Tahu saudara apa roh mengasihi diri sendiri itu? Seolah-olah kalau kita cerita itu, kita yang paling menderita. Seolah-olah kalau kita cerita itu, penderitaan kita itu sudah paling besar. Yang lain itu enggak ada. Penderitaannya sama kita tuh beda. Kitanya paling menderita. Kita ini korban. Sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Nah itu. Seringkali pada saat dalam menjalani pergumulan, kita sering punya yang namanya roh mengasihi diri sendiri. Tuhan mau kita menjadi seorang Kristen, seorang pribadi yang dewasa hari ini. Bertahan dengan sukacita. Apapun keadaan kita harus menjadi seorang Kristen yang tahan banting dalam setiap musim kehidupan kita. Supaya kita kuat lebih dari pemenang hari ini. Itu yang Tuhan mau. Ayo, saya akan mulai poin pertama. Apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa bertahan dengan sukacita? Pertama, pandang Yesus, pandang Tuhan Yesus di setiap masalah yang kita hadapi. Kita buka dulu di Mazmur 16. Apa yang firman Tuhan katakan, setelah itu kita sama-sama belajar di sini. Kita sama-sama belajar untuk mengerjakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ya, Mazmur 16 ayat 8 sampai 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, dan aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Pandang Yesus di setiap masalah kita. Hari ini mungkin setiap permasalahan yang kita hadapi, hari ini kita butuh memandang masalah kita ini, memandang di dalam masalah kita itu ada Tuhan. Itu yang harus hari ini kita tanamkan di dalam pikiran kita. Cara memandang kita, cara mendengar kita segala sesuatunya. Jadi kalau kita melihat masalah, jangan lihat masalahnya. Tapi lihat di dalam setiap masalah kita ada Tuhan. Atau kalau saya mau katakan buat diri saya seringkali, di dalam setiap permasalahan itu, ya toh, di dalamnya tuh terbungkus berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Mungkin bungkusnya masalah, tapi di dalamnya itu ada berkat besar yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Jadi setiap membuka setiap bungkusan itu atau kado itu, butuh yang namanya kesabaran. Butuh yang namanya hari ini menikmati, menjalani setiap proses itu dengan kesabaran. Enggak bisa langsung kita buka terus kita nikmati. Tapi membukanya dengan pelan-pelan, membukanya dengan melihat sesama ke kanan kiri untuk segala sesuatunya. Ada kan kadang-kadang kita buka kado hadiah ulang tahun kan terburu-buru, kepingin tahu nih apa isinya. Tapi hari ini kalau kita mau keluar lebih dari pemenang dalam setiap pergumulan permasalahan kita, dari segala sesuatu apa yang kita hadapi hari-hari ini, saya mau katakan, jalani semuanya itu. Jalani setiap proses yang kita hadapi dengan kesabaran. Jangan maunya cepat instan. Karena yang instan itu enggak enak. Enggak akan membuat kita menjadi lebih dewasa. Karena hari-hari ini kita Tuhan tuntut buat kita semua bukan menjadi seorang Kristen yang seperti anak kecil. Tapi hari ini menjadi Kristen yang siap dengan makanan keras. Kristen yang hari ini yang teguh. Kristen yang tahan banting dalam setiap musim kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau katakan buat kita hari ini. Pandang Yesus di setiap permasalahan yang kita hadapi. Sama saat seperti Goliat. Pada saat renungannya Faithful Pemuda, dia katakan di situ renungannya, pada saat Daud mengalahkan Goliat, apa yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat? Daud melihat Goliat,
bukan Goliatnya yang besar. Tapi saat itu yang dimiliki Daud adalah iman yang besar, iman yang percaya. Masalah sebesar apapun, asal iman kita punya iman yang besar, saya percaya kita akan keluar lebih dari pemenang. Sama seperti Daud saat menghadapi Goliat. Dia nggak melihat Goliatnya yang besar, tapi dia melihat Tuhannya yang besar. Karena dia melihat Tuhan yang besar, dia memiliki iman yang besar. Maka saya percaya Daud pun bisa bertahan dengan sukacita. Dan dia punya keyakinan, dia punya pikiran yang positif, bahwa dia pasti menang. Itu. Hari ini saya juga belajar, saya mau katakan saudara-saudara. Saya juga belajar untuk memandang Tuhan Yesus di dalam setiap masalah yang saya hadapi. Saya saat menghadapi permasalahan, saya juga kepinginnya semua cepat selesai. Dengan cara pandang saya, dengan cara pikir saya. Saya kepinginnya cepat selesai. Tapi kenapa di sekian lama perjalanan permasalahan ini, kadangkala kenapa kok belum selesai? Yaitu tadi. Tuhan mau, saya tetap masih harus berada di dalam masalah itu. Tuhan mau, saya harus merubah karakter saya. Mungkin, bukan mungkin ya, pastinya. Tapi Tuhan katakan ada suatu karaktermu yang belum berubah. Yang di situ saya harus kikis, yang di situ harus saya benarkan. Itu. Seringkali kita salah paham saat kita menghadapi setiap permasalahan kehidupan kita. Kenapa Tuhan tidak selesaikan? Kenapa Tuhan tidak cepat-cepat selesaikan? Atau Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa musuh saya nggak dibikin aja langsung Tuhan mati? Kenapa musuh saya nggak sekalian aja dibikin langsung Tuhan bangkrut? Dan segala sesuatunya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Lingkungan sekitar kita ini menajamkan kita. Menajamkan kita bukan dalam hal yang negatif, tapi dalam hal yang positif. Merubah karakter kita, merubah cara pandang kita. Bahkan hari-hari ini kalau kita ketemu dengan musuh kita, kita merasa, wah itu musuh kurang ajar, itu musuh ini dan itu. Padahal kenapa kok Tuhan izinkan dia ada dalam kehidupan kita? Karena itu baik buat kita. Itu baik untuk merubah karakter kita. Ada satu hal, kenapa dia ditaruh dalam kehidupan kita? Untuk merubah kita. Ayo, pandang Tuhan Yesus dalam setiap masalah kita. Supaya kita bisa bertahan dengan sukacita. Saya nggak mau katakan bagaimana pandang Yesus. Kalau hari ini, kalau saya kembalikan lagi dengan yang lalu-lalu, bagaimana cara pandang Tuhan Yesus? Yaitu mengalami Tuhan lagi. Tapi hari ini kita bukan bahas yang lalu, tapi saya percaya di sini kita semua adalah seorang Kristen. Seorang Kristen yang sudah dewasa. Jadi kita tahu nih bagaimana cara memandang Tuhan Yesus di dalam setiap permasalahan kita. Yaitu kita saat kita mengalami keintiman, saat kita mengalami keintiman, saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita mengerti apa menjadi kehendak-Nya, baru kita bisa memandang Dia. Hari ini nggak ada yang bisa kita kerjakan selain kita selain kita mendekat terus pada Tuhan. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa kalau saya katakan, di mana kalau saya mau katakan, mungkin kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita bisa stres, kita bisa depresi, mungkin kita bisa lebih mudah kecewa. Karena apa? Orang-orang sekitar kita ini, keadaan sekitar kita, itu bukan keadaan yang baik semuanya. Hari ini kita boleh kuat, hari ini kita boleh tetap ada, kita boleh masih diberikan kesehatan dan sesuatunya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita hari ini. Ayo, poin kedua, supaya kita boleh bertahan dengan sukacita. Poin kedua adalah menjaga hati kita. Kenapa kok menjaga hati kita ini kita perlukan untuk bertahan dengan sukacita? 1 Samuel 16 ayat 7, kita buka dulu. Ya, 1 Samuel 16 ayat 7, apa yang Tuhan mau katakan? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perwataan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, perhatikan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Kenapa kok kita harus menjaga hati kita? Supaya kita bisa bertahan dengan sukacita.
Seringkali hati kita ini bertaut pada kekayaan. Seringkali hati kita bertaut pada kekuatan kita. Seringkali hati kita bertaut dengan apa yang kita punya. Nah, Tuhan mau hati kita harus dijaga. Kita harus menjaga hati. Karena Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Orang lain enggak tahu hati kita seperti apa hari ini. Mungkin saya enggak tahu juga hati saudara seperti apa sama saya. Saudara juga pasti enggak tahu hati saya seperti apa. Tapi Tuhan itu Maha tahu atas segala sesuatu apa yang ada di dalam hati kita hari ini. Ayo, menjaga hati kita semua. Bertahan dengan sukacita ini, menjaga hati kita. Jangan segala sesuatunya apa yang kita lihat, apa yang hari ini kita dengar, kita masukkan semua di hati kita. Sampah-sampah yang enggak perlu masuk di dalam hati kita tuh hari ini jangan dimasukkan. Karena kalau hari ini kita masukkan banyak sampah di dalam hati kita, atau hati kita bertaut pada kekayaan atau kekuatan, maka kita nggak akan bisa bertahan dengan sukacita. Karena lihat keadaan yang mengecewakan, melihat orang lain di sekitar kita yang mengecewakan kita nggak bisa bertahan dengan sukacita. Ayo rubah fokus kita saat kita bertanding. Kita harus bertanding dengan maksimal. Jangan melihat keadaan kanan kiri. Fokuskan aja mata kita sama Tuhan. Fokus. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan dengan sukacita. Nggak mudah loh bertahan dengan sukacita. Ini saya mau katakan. Firman ini cukup berat buat saya juga. Saat Tuhan katakan bertahanlah dengan sukacita. Saat kita menghadapi namanya pergumulan masalah yang nggak selesai. Kita butuh jawaban yang cepat. Tapi kok terasa Tuhan nggak menjawab. Kok terasanya Tuhan berlalai-lalai. Nah, di saat itulah bisa nggak kita ini bertahan dengan sukacita? Ataukah kita bertahan dengan mengeluh, menyalahkan orang lain, bertahan dengan menyalahkan keadaan, atau bertahan dengan sukacita? Mana yang harus kita pilih hari ini? Ayo, nggak mudah buat kita semua, tapi saya percaya mulai hari ini kita sama-sama belajar untuk bertahan dengan sukacita. Apapun keadaan kita mau serahkan setiap kehidupan kita mau serahkan apapun yang hari ini ada dalam kehidupan kita, maupun apapun ya, jangan pikirkan hasilnya. Kita harus mulai belajar percaya bahwa hasil itu Tuhan yang menciptakan, bukan kita. Bertahan saja dengan sukacita, kerjakan saja bagian kita. Saya percaya perkenanan penyertaan Tuhan pasti ada dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan kita akan keluar lebih dari pemenang. Poin ketiga, ini poin yang paling terakhir. Berpikiran positif. Filipi 4 ayat 8. Kita buka dulu. Seringkali dalam setiap pergumulan permasalahan, kita ini selalu berpikir negatif. Kita selalu berpikir negatif dan segala sesuatunya. Tapi hari ini yang paling terakhir, berpikiran positif. Ya, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi semua yang baik menurut kebenaran firman Tuhan, pikirkan itu. Berpikirlah positif. Karena kalau hari ini kita berpikir yang negatif, kita berpikir segala sesuatunya yang negatif, maka saya mau katakan, kita nggak akan bisa bertahan dengan sukacita. Kenapa? Saat kita berpikir negatif, mata kita yang melihat juga salah. Cara mendengar kita juga pasti salah. Berkata-katanya pasti juga salah. Bertindaknya juga pasti salah. Tapi kalau hari ini kita berpikiran positif, seperti kebenaran firman Tuhan, maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita katakan, semua saat kita bertindak, itu pasti benar. Nah, saat kita mengerjakan semuanya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya percaya perkenanan dan penyertaan Tuhan pasti ada dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita. Tidak mudah untuk bertahan, tidak mudah. Di saat posisi kita terjepit, di saat posisi kita butuh yang namanya mujizat, nggak mudah. Tapi saya mau katakan,
miliki iman yang teguh, gak goyah dengan apapun keadaan kita hari-hari ini. Kalau hari ini kita ngomongnya bertahan dengan sukacita, tapi pada saat badai menghantam kita, begitu melihat badainya kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Bahkan hari itu mungkin kita juga mengambil keputusan menjauh dari setiap rencana Tuhan. Kita nggak akan bisa keluar lebih dari pemenang hari ini. Janganlah mulai hari ini kita seperti seorang Kristen pecundang. Kalau Kristen pecundang itu kita tahu, sama-sama kita tahu ya saudara-saudara. Mereka itu hidupnya saat menghadapi masalah, mereka sudah lari. Mereka enggak bisa, mereka enggak mau menghadapi masalah. Begitu masalah gelombang, badai menghadang, mereka sudah lari. Maka mereka menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Mereka menyalahkan semuanya, bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Mereka mengatakan Tuhan enggak baik, Tuhan enggak bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Padahal siapa yang salah? Padahal mereka yang salah, mereka punya respon hati yang salah, mereka punya tindakan yang salah saat mereka harusnya mengerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi mereka tidak mengerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengerjakan sesuai dengan keinginan hati mereka. Bertahan dengan sukacita, kalau saya mau katakan, berarti kita semua hari ini harus mematikan daging kita. Karena daging kita ini, keinginan daging kita ini inginnya yang enak-enak. Semuanya instan, dapat uang cepat, kepingin rumah cepat, segala sesuatunya cepat dan serba cepat. Tapi bertahan dengan sukacita, kalau saya mau katakan, menjalani setiap proses dengan ketaatan dan kesabaran. Bahkan penuntunnya kita ini saat di padang gurun adalah firman Tuhan. Kompasnya kita ini firman Tuhan. Itu yang bisa membawa kita keluar dari masa kesusahan besar ini. Atau di padang gurun kita. Bertandinglah dalam pertandingan hidupmu dengan maksimal. Kalau bertanding, berarti kalau kita bertanding dalam kehidupan, bertanding dalam pertandingan kita, berarti kita butuh namanya ketahanan fisik, ketahanan tubuh kita. Nah, gimana supaya tahan tubuh kita, ini roh kita bisa bertahan, bertanding maksimal, kita keluar lebih dari pemenang. Bukan Kristen pecundang, yaitu tadi. Pandang Yesus di setiap masalah kita. Tuhan pasti selesaikan buat kita. Jaga hati kita. Jangan hati kita ini bertaut pada kekayaan, kekuatan. Kalau hati kita bertaut pada kekayaan, kekuatan, kita akan kecewa. Jangan bertaut juga, jangan berikan hati kita ini juga dengan sampah-sampah yang enggak perlu. Segala sesuatunya. Hari ini saya mau katakan, jaga hati kita. Jaga hati kita dalam segala sesuatunya, apa yang di dalam hati kita. Ketika berpikiran positif, orang yang selalu berpikiran positif, saya mau katakan ya, ini hikmat baru. Orang yang selalu berpikiran positif, itu dimulai, apa yang mereka mulai, apa yang mereka kerjakan pertama kali, supaya orang itu bisa punya pikiran positif, atau kita bisa punya pikiran positif. Apa yang harus kita kerjakan pertama kali? Yaitu ucapan syukur. Orang yang selalu berpikiran positif dimulai dengan ucapan syukur. Kalau kita hari ini sering mengucap syukur, maka saya percaya pikiran kita pasti pikiran yang positif. Tapi kalau hari ini pikiran kita pikiran yang negatif, semua apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, tidak cukup. Kurang. Itu yang dunia ajarkan. Kurang. Kalau kita katakan kurang apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, kita nggak bisa mengucap syukur. Bahkan saat Tuhan bilang nikmati anakku hari-hari ini, kita nggak bisa. Karena kurang. Apa yang disaksikan Pak Angki dan Bu Riri tadi luar biasa. Walaupun mereka hanya liburan 3 hari, sebetulnya kurang ya kalau 3 hari ke Jogja. Banyak tempat wisata yang harus dikunjungi. Tapi mereka mengucap syukur. Walaupun hanya 3 hari diberi. Tapi mereka mengucap syukur. Karena itu apa yang mereka tidak pernah pikirkan, mereka tidak pernah ada dalam hati, mereka nggak pernah dengarkan, Tuhan sudah siapkan. Nah, kita kadang manusia, kita kepinginnya yang kelimpahan, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kita, sesuai dengan keinginan daging kita hari ini. Itu. Ayo, kita harus jadi orang yang punya
punya pikiran yang positif. Orang yang pikiran positif itu selalu dimulai dengan ucapan syukur. Saat dia mengucap syukur, kita tidak pernah tahu. Saat kita mengucap syukur, ada pintu-pintu berkat yang Tuhan sudah buka buat kita. Karena pengucapan syukur itu yang dikehendaki Tuhan. Tapi hari ini, saya mau kita semua juga harus belajar untuk mengucap syukur. Bahkan mengucap syukur ini harus menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup kekristenan kita. Bahkan bertahan dengan sukacita harus menjadi gaya hidup kita. Jadi gaya hidup kekristenan kita. Tidak mudah, tapi kita harus bisa menjadi seorang Kristen yang tahan banting di atas kehidupan kita. Ayo, ubah cara pandang kita. Hari ini banyak orang-orang yang telepon saya maupun WA saya, bicara banyak permasalahan. Bahkan ada yang merasa, kok nggak adil ya ini dan itu. Tapi saya mau katakan, apapun yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita, apapun yang hari ini kita alami dalam setiap kehidupan kita, ayo mengucap syukurlah. Sampai hari ini loh kita boleh ada. Sampai hari ini loh kita masih bisa sehat dan mengalami berkat Tuhan. Dibilang kelimpahan ya enggak kelimpahan. Tapi ya saya percaya Tuhan itu menyediakan apa menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Dan pertolongan Tuhan itu pasti Tuhan nyatakan buat kita hari ini. Karena perkenanan dan penyertaan Tuhan akan membawa kehidupan kita keluar lebih dari pemenang. Ayo tetap semangat hari-hari ini. Enggak mudah, saya juga belajar. Saya enggak mudah untuk mungkin Bapak Ibu katakan, wah, Ci Karolin mudah nih ngomong. Saya juga enggak mudah loh saudara untuk mengerjakan bertahan dengan sukacita. Hari-hari ini keadaan juga enggak semakin enak di dalam pekerjaan. Apalagi sejak BBM naik. Ada penyesuaian di dalam pekerjaan suami saya. Sama, saya juga mengalami tidak mudah. Tapi apa yang bisa dikerjakan? Ini yang dikatakan suami saya, ya cuma mengucap syukur. Kalau hari ini kita masih boleh ada, kita boleh menikmati berkat Tuhan. Karena saya percaya kita semua ada di dalam kehidupan ini. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya visi misi untuk kita. Hidup kita ini pasti akan diperlengkapi oleh Tuhan. Enggak mungkin Tuhan enggak perlengkapi hidup kita. Ada rencana Tuhan atas kehidupan kita. Kita enggak akan dibiarkan Tuhan jatuh tergeletak. Dan saya percaya Tuhan pasti akan kirim burung gagak seperti Nabi Elia saat di sungai Efrat. Ayo, saya percaya kok pertolongan Tuhan itu tepat waktunya. Ya, ayo. Tadi Tuhan katakan saat pujian penyembahan Tuhan bilang jangan takut, hiduplah terus dalam pengharapan. Itu yang Tuhan mau katakan. Bertahanlah dengan sukacita, saudara hari ini. Nggak mudah kehidupan ini. Tapi saat kita bertahan dengan sukacita, kita akan keluar lebih dari pemenang. Tuhan sudah janjikan ayat Wahyu 7, tadi Tuhan sudah janjikan di ayat 17, 18, 19. Kita akan menikmati apa yang namanya berkat datang daripada Tuhan. Kita akan masuk pada kelimpahan. Nggak ada lagi air mata. Nggak ada lagi yang namanya segala sesuatunya yang hari ini kesedihan. Tuhan akan gantikan kemenangan demi kemenangan. Ayo, kita berdoa untuk firman ini. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu. Kami mau belajar lagi Tuhan untuk lebih bertahan di dalam dengan sukacita. Walaupun hari-hari ini Tuhan kami belum melihat segala sesuatunya, tapi kami mau terus percaya dan bertahan dengan sukacita. Terus Tuhan, bawa kami masuk atas rencana-Mu. Berikan kami kekuatan Tuhan, apapun keadaan kami. Karena kami percaya segala sesuatunya pasti ada kesudahannya. Segala sesuatunya pasti ada sesuatu kemenangan yang akan Kau nyatakan. Semuanya pasti akan berakhir dengan sesuai dengan rencana-Mu. Tidak ada satu rencana-Mu yang gagal atas kehidupan kami. Kami tidak mau Tuhan keluar dari setiap proses-Mu. Kami tidak mau menjauh dari setiap rencana-Mu. Hari ini Tuhan kami mau katakan, masuk tarik kami kembali pada setiap rencana-Mu. Karena kami percaya tidak ada jalan Tuhan selain kami mengikut Engkau hari ini. Karena kami saat mengikut Engkau, kami melihat kemenangan demi kemenangan terjadi atas kehidupan kami. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan kami, Kau melihat kami semua, bahkan Kau melihat hati kami hari ini. Tuhan, berikan kami semua di tempat ini kekuatan Tuhan Yesus. Kami tidak mampu, tapi Engkau yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Kami taruh setiap firman ini dalam loh hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus.